Balik lagi di Dulu Sekarang, kegiatan menanam jagung seperti ini rutin dilakukan para petani di Gorontalo. Tanaman jagung menjadi salah satu komoditi utama. Sampai tahun 2015, areal kebun jagung di Provinsi Serambi Madinah ini luasnya mencapai 148.000 hektar. Pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadilah besar, lebat buahnya, tentu berguna. Nah pemirsa, selain makan beras, ternyata warga Gorontalo juga mengkonsumsi milo atau jagung sebagai makanan pokok. Dulu jagung ini merupakan bekal yang dibawa petani untuk beraktivitas di sawah. Nah kira-kira apa lagi ya kuliner berbahan dasar milo yang masih terus bertahan hingga sekarang? Nih dia liputannya. Menilik sejarah, tanaman bernama Latin Zea mays ini diketahui berasal dari Amerika Tengah dan budidayanya sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Bulir jagung menjadi makanan pokok di sana. Tanaman jagung lalu dibawa para pelayar Amerika hingga akhirnya menyebar ke penjuru dunia termasuk Asia. Di negara asalnya, jagung sampai dibuatkan istana loh. Ini dia The Corn Palace yang berlokasi di Dakota Selatan, Amerika. Istana jagung yang dibangun pada tahun 1892 ini sebagai bagian dari festival pada puncak musim panen. Bagian luar bangunan The Corn Palace ditutupi dengan hasil panen seperti jagung dan gandum yang ditata rapi di permukaan dinding. Setiap tahun, seniman lokal mendekorasi ulang istana dengan bahan-bahan alami berwarna jagung, dilengkapi dengan biji-bijian dan rumput asli seperti jerami. Sementara di Indonesia, tanaman monokotil ini masuk ke tanah air pada abad ke-17 yang dibawa bangsa Portugis. Sama halnya dengan beras, jagung menjadi makanan pokok, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Di Gorontalo sendiri, masyarakat menyebut jagung dengan milo yang diserap dari bahasa Portugis milho yang artinya jagung. Biji jagung giling mudah dijumpai di pasar tradisional yang dijual Rp5.000 per liternya. Dulu, para petani memakan nasi jagung yang dimasak dengan beras karena dipercaya mampu membuat kenyang lebih lama. Nah, di kota Limboto, nasi jagung ini dibuat olahan nasi goreng yang dibumbui sambal ikan roa atau disebut sambal sagela. Cara memasaknya, tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Masukkan sambal khas Gorontalo ini dan tambahkan nasi jagung dan aduk hingga rata. Nasi jagung yang dipadu sambal tradisional ini menjadi menu andalan yang mewakili ciri khas Gorontalo pada event-event kuliner. Satu lagi menu olahan jagung di Gorontalo yang juga menjadi ikon. Bukan sembarang makanan, kuliner milo siram atau binte biluhuta ini syarat akan nilai filosofi. Bahan utamanya tentu bulir-bulir jagung. Pipil jagung dimaknai sebagai raja yang bertikai hingga bercerai-berai karena pada abad ke-15 terjadi perebutan wilayah antara kerajaan Gorontalo dan Limboto. Jagung dibumbui dengan beragam rempah-rempah membuat rasa makanan ini lezat sehingga menjadi pemersatu raja yang bertikai. Layaknya sup jagung, milo siram juga dicampur bahan-bahan lain seperti terong, ikan, udang dan kelapa, serta perasan air jeruk. Wah, cukup lengkap ya gizinya. Dulu, milo siram menjadi makanan mewah para raja Gorontalo. Namun sekarang, warga Gorontalo biasa memakan milo siram untuk menu makan siang tanpa perlu dibarengi dengan nasi. Sekian dulu cerita dari Provinsi Serambi Madinah, Gorontalo. Terus saksikan Dulu Sekarang setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Sampai jumpa!